Kejadian yang mau gue ceritain kali ini terjadi di tahun 2017. Ada satu geng anak kuliah di Bandung. Ada Haris, Iqbal, sama Rio. Jadi trip mereka kali ini tuh karena mau nemenin si Iqbal yang baru aja putus sama pacarnya. Dan kepengen healing, tapi di alam. Akhirnya mereka berangkat nih bertiga dari Bandung ke Curug naik mobil sekitar jam 9 pagi. Sesampainya di Curug itu sekitar jam 12 siang. Nah karena si Iqbal niatnya mau healing, jadi Iqbal tuh bener-bener pengen menyendiri lah dan ngejauh dari teman-temannya ini. Dia jalan pelan-pelan, terus gak lama pas Iqbal sadar dia tuh ngeliat ke belakang. Pas ngeliat teman-temannya tuh udah gak kelihatan sama dia, berarti udah jauh banget kan dia jalan. Nah pas dia lagi jalan, Iqbal tuh ngeliat kayak ada gua gede banget. Terus karena dia penasaran, akhirnya dia nyobalah masuk ke gua itu. Dan pas dia ngeliat ke depan tuh kayak ada cahaya terang banget Bi. Makin masuklah dia ke dalam sambil ngikutin cahaya yang terang itu. Iqbal tuh tiba-tiba keluar dari gua itu. Sekeliling dia tuh tiba-tiba hutan. Sampai tiba-tiba dia tuh ngeliat ada kayak rumah penduduk di depan situ. Iqbal yang gak mikir akan ada rumah tuh kaget banget. Dia langsung jalan lah buat nyamperin rumah-rumah itu. Tapi ya karena Iqbal ngerasa masih terang dan dia inget jalan pulang, jadi dia santai aja lah terus jalan ngeliat ke sekitar. Dari belakang tuh tiba-tiba ada yang nyolek dia. Terus langsung lari lah ke dalam rumah yang nyolek itu tuh. Terus Iqbal tuh juga denger ada suara kayak ketawa anak kecil gitu Bi. Akhirnya diikutin lah sama Iqbal, dia masuk ke rumah itu. Sampai akhirnya suaranya tuh kenceng banget di dalam salah satu kamar. Pelan-pelan lah akhirnya dibuka sama Iqbal gagang pintunya. Pas dia buka, baru sedikit kebuka, Iqbal tuh ngeliat di dalam kamar itu tuh banyak banget tuyul Bi. Waduh. Dan semua tuyul itu tuh ngeliatin Iqbal. Anjrit. Iqbal langsung nutup pintu lah, dia langsung lari keluar rumah itu. Pokoknya dia bener-bener ninggalin kawasan rumah penduduk itu. Tapi dia udah lari sekenceng mungkin, dia tuh tetep gak nemuin gua gede tempat dia keluar tadi. Bahkan ya, di kanan kirinya dia tuh kedengeran jelas ada suara ketawa-tawa. Udah bukan anak kecil lagi, bahkan suara perempuan ketawa pun dia denger. Aduh anjing serem Terus banget. dia masih sendiri kan? Masih sendiri di situ. Anjing. Akhirnya dia jalan lah nyusurin hutan itu tuh pelan-pelan. Tapi Bi, suara langkah kaki di belakang Iqbal tuh makin lama makin jelas. Aduh. Iqbal jalan lah makin cepet dia akhirnya. Nah tapi langkah itu tuh ikutan makin cepet juga. Anjing. Dan tiba-tiba banget si Iqbal tuh ngeliat pakai matanya sendiri kalau sosok yang ngikutin dia di belakang itu tuh kayak jalan cepet banget nyalip dia ke depan. Fuck. Sosoknya ini tuh terang banget, perempuan pakai baju putih bersih. Nah tapi nggak tahu kenapa Iqbal tuh di sini bukannya takut, tapi malah pengen ngikutin sosok perempuan ini. Sampai akhirnya nggak lama Iqbal tuh ketemu Bi sama gua yang dicari-cari dari tadi. Dan sosok itu tuh berhenti di depan gua itu. Pas sosok perempuan itu nengok ke arah Iqbal tuh lemes banget sampai jatuh yang kayak posisi berlutut gitu. Dia kaget banget, ternyata sosok perempuan itu tuh almarhumah mamanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2011. Ada satu pasangan suami istri yang udah nikah kurang lebih tuh 10 tahun. Suaminya kita sebut aja Yanto dan istrinya Asti. Mereka udah nikah 10 tahun, tapi sampai tahun 2011 itu tuh masih belum dikasih anak. Sampai akhirnya Yanto mutusin untuk nikah lagi, tapi tetap pertahanin Asti. Kurang lebih 2 bulan kemudian, Asti ngizinin Yanto untuk poligami. Singkat cerita, Yanto nikah sama perempuan ini, namanya Diana. Sampai kira-kira pernikahan mereka berdua udah sampai 1 tahun, si Yanto sama Diana, Asti tuh udah makin gak kuat karena selalu ngalah di pernikahan ini. Akhirnya si Asti tuh ngerencanain sesuatu Bi. Asti kepengen ngeracunin Diana dengan nyampurin racun di makanannya Diana. Biasanya yang masak tuh pembantu mereka. Karena lagi gak ada Yanto dan Diana di rumah, Asti tuh ngambil alih buat masak makanan mereka nanti. Jadi dibikin 3 piring gitu Bi. Nah untuk yang Diana itu tuh dikasih racun. Akhirnya mereka makanlah bertiga di meja makan. Nah setelah makan sekitar jam 9 malam, Yanto sama Diana tidur lah sekamar. Asti yang tidur sendiri di kamar tuh deg-degan sekaligus gak sabar banget buat ngelihat hasil dari racun itu. Sekitar jam 1 pagi, Yanto teriak-teriak histeris dari dalam kamar dia. Asti datanglah nyamperin ke kamar Yanto Diana. Pas Asti ketok, "Kenapa mas?" Terus Yanto tuh bilang, Diana ngeluarin busa dari mulutnya, terus dia udah gak nafas sekarang. Sampai dibawa ke UGD dan Diana tuh akhirnya dinyatain udah meninggal pas lagi tidur. Ngelihat itu tuh Asti pura-pura sedih, tapi dalam hati dia tuh sebenarnya seneng banget. Akhir dari cerita Asti tuh gak sampai situ doang. Untuk pertama kalinya, pas Asti lagi tidur di sebelah Yanto, Asti tuh ngeliat ada sosok Diana di pojok kamar lagi ngeliatin Asti sama Yanto yang lagi tidur.
sambil nangis sesegukan. Jadi kayak ada suara tangisan gitu yang cuma bisa didengar sama Asti. Asti kaget banget, tapi dia gak berani cerita lah ke Yanto kalau dia sebenarnya ngeliat Diana. Besok paginya, karena Yanto sehari-hari juga kerja kantoran, jadi Asti sering ditinggal seharian di rumah. Sekitar jam 1 siang, Asti lagi di dapur. Dia kayak pengen bikin roti gitu Moy, Bi. Dia kayak lagi nyari piring. Nah pas lagi nyari-nyari, tiba-tiba dari samping kanannya ada tangan pucet banget kayak nyodorin piring yang dicari Asti. Terus karena Asti ngira itu pembantunya, diambil lah sama Asti. Tapi pas Asti nengok kanan, dia ngeliat kalau itu tuh sosok Diana yang ngasih piringnya. Mulutnya Diana tuh berbusa, bau banget, dan satu badannya tuh putih pucet banget. Asti lemes banget, terus dia ngejatuhin lah piringnya gak sengaja, dan akhirnya pecah. Akhirnya seharian Asti tuh cuma bengong doang, makan pun gak mau. Dan ternyata Asti tuh bengong gak cuma karena dia stres ngeliat sosok Diana, tapi Asti ngerasa udah selama seminggu ini dia tuh susah dapetin hati Yanto. Akhirnya pas Yanto pulang sekitar jam 7 malam, Asti bikinin Yanto makanan. Setelah mereka makan malam berdua, gak lama sekitar jam 9 malam mereka berdua tuh tidur. Nah sekitar jam 1 pagi Moy, Bi, Asti tuh kebangun karena kayak ada suara berisik banget. Akhirnya Asti nyalain lampu, dan pas Asti lihat, di sebelahnya Yanto tuh mulutnya ngeluarin busa, badannya geter-geter, dan gak lama Yanto tuh meninggal. Anjir. Tapi ngelihat itu Asti gak kaget-kaget banget. Wah gila banget sih. Berarti si Asti yang ngebunuh Yanto juga?